Pasca menyudahi konflik panjang dengan keponakannya sendiri, Rosa Meldianti, pedangdut Dewi Persik kembali menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Kamis kemarin dengan didampingi kakak laki-lakinya Mas Bin, Dewi Persik berkunjung ke kawasan Puncak Bogor untuk melebarkan sayap bisnis di sana. Bukan untuk sekedar menambah pundi-pundi, hal ini rupanya menjadi salah satu amanah almarhum ayahnya sewaktu masih hidup dulu. Sayangnya saat tempat tersebut telah siap digunakan, ayah DP tak bisa melihat langsung dan hanya diwakilkan oleh Mas Bin. Kita spot pertama di sini dulu, di Kids Zone, jadi tempat permainan anak-anak. Di situ ada apa aja di Dewi? Di situ kita lihat di situ, tetap ke tempat seperti pelatihan prajurit. Ini sekitar ada 4 hektar. Kalian pasti capek, gak cukup waktunya. Pasti amanat Papi semua kita laksanakan dengan baik. Hari ini Papi Mbak. Hari ini kalau seandainya Papi masih ada, insya Allah betapa bahagianya beliau. Makanya saya mewakili. Kalau leganya aku lebih ke amanah Papi ya Mas. Maksudnya almarhum pasti akan bahagia dan senang gitu karena saya sudah menjalankan amanahnya. Dan hari ini adalah hari 40 harian Papi saya. Jadi pas hari ini. Jadi besok rencananya saya ke Jember untuk tasyakuran bersama tahlilan 40 harian Papi. Dan saya bawa kakak saya ini, abang saya ini alhamdulillah mewakili Papi untuk bisa hadir di sini. Ya kita tetap mensupport karena saya juga bangga karena adik saya ini tidak sekedar hanya berucap bersyukur alhamdulillah di ucapan, tapi menebarkan rasa syukur itu dengan membuat investasi seperti ini agar bermanfaat bagi sekitar. Tak hanya merealisasikan bisnis, Dewi Persik juga merendahkan ego dan menuruti keinginan terakhir almarhum ayahnya untuk berdamai dengan Meldi. Perdamaian yang berlangsung haru hingga akhirnya satu sama lain saling mencabut laporan polisi tersebut membawa kebahagiaan untuk keluarga. Karena sekusut apapun konflik mereka, Dewi Persik dan Meldi tetaplah tante dan keponakan yang memiliki garis darah yang sama. Tetap semangat itu aja. Tetap memotivasi dirinya sendiri untuk bisa banyak bermanfaat, berguna bagi orang lain, itu aja. Saya alhamdulillah punya abang, punya kakak-kakak yang bisa mendukung dan mensupport saya. Gak ada perasaan iri dan dengki gitu, malah ngelihat adiknya sukses itu malah seneng, malah mensupport, malah mendukung. Substansinya kita memaafkan, berarti kita melepaskan masalah orang itu. Intinya kita menjalankan perintah amanah orang tua kita. Ya substansinya di sana kan dengan adanya itu kan selesai semua masalah. Membaik ya bagi kita ya, itu aja. Tapi semua bisa kita ambil pelajaran dari hal kejadian ini. Jadi intinya sama-sama ego, intinya itu aja. Ya, ini pelajarannya di sana agar kita belajar untuk bisa merendahkan ego. Kontras dengan Dewi Persik yang akhirnya berdamai setelah berkonflik cukup lama, Steve Immanuel harus menghadapi kenyataan pahit saat dirinya divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah lantaran tersandung kasus narkoba. Meski vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, tapi pihak keluarga mengaku akan terus berjuang agar hukuman Steve bisa dikurangi atau bahkan direhabilitasi. Intinya putusan ini adalah menyatakan saudara terbukti secara sah dan kita bersalah. Maka pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk itu saudara dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun, dikurangi selama saudara ditahan, kemudian denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut saudara tidak bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Kita tetap akan berjuang untuk dapat keadilan, ya, karena dari keluarga ya menurut kita itu tidak adil, nggak tepat gitu divonis 9 tahun. Dengan keguguran pasal 114 ya sudah terbukti Steve bukan pengedar, ternyata dia pemakai yang paling ringan itu. Atau pasal yang paling ringan, hukumnya yang paling ringan itu 4 tahun penjara. Jadi itu sangat tidak adil dan nggak masuk akal. Kenapa dia dituntut 13 tahun,
terus divonis 9 tahun gitu. Yang pastinya Steve kecewa karena dia tahu kondisinya dan emang sebelumnya dia sudah menjalanin salah satu programnya namanya Asia Works itu untuk perbaiki diri sendiri. Jadi dia udah tahu bahwa dia punya problem gitu dan dia juga ingin hadapin dengan caranya yang benar gitu. Untuk kedepannya ya kita harus diskusi dulu apa langkahnya yang terbaik itu buat Steve. Nanti kita lihat aja Selasa depan. Alhamdulillah kondisi Gali sehat di dalam, terus tadi kita kasih makanan, ngobrol-ngobrol sebentar tentang kesehatannya dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.